Hai and hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama saya admin terkece se-Asia Tenggara. Oke guys, untuk kalian para penggemar Love Story, saya mau absen dulu nih. Kali ini kalian penggemar sinetron ini dari mana aja? Silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar agar kita selaku fans Love Story tetap terlihat kukuh dan juga terjaga kebersamaannya untuk mendukung kelangsungan sinetron Love Story The Series dan episodenya yang lebih panjang lagi. Sebelum lanjut nonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar sinetronan Indonesia kesayangan kalian. Check it out. Baik guys, langsung masuk ke adegan awal nih, dimana bisa kita lihat ada si Maudy yang sangat merasa kecewa sekali ketika si Anita sama sekali tidak ingin ditemui oleh dirinya dengan Ken di dalam kantor polisi. Pertemuan Maudy ke sana sebetulnya untuk membahas soal rencana pembebasan si Anita, namun entah apa yang merasuki kepala dan otak si Anita sehingganya Anita tidak mau sama sekali dan benar-benar tidak ingin bertemu dengan Maudy. Ken pun mencoba menyabarkan dan juga menguatkan Maudy, namun di sini Maudy meminta Ken untuk mengantarkan dirinya ke kantor Argadana. Tujuan Maudy sebetulnya di sini untuk meminta tolong kepada Argadana agar supaya Argadana dapat menyelamatkan ibunya dari jerat hukum yang saat ini tengah membelenggu dirinya. Lalu apakah Argadana akan mau menolong si Anita yang memang notabene-nya selama ini si Anita selalu ingin menghancurkan kehidupan Argadana dan rumah tangganya bersama Safira? Oke guys, kesekian lain lagi dimana kita bisa melihat ada si wartawan yang sedari tadi menunggu keluarnya Maudy atau kedatangan Maudy ke kantor polisi tersebut untuk meliput dan bertanya yang sebenarnya soal kejadian yang menimpa ibunya si Maudy ini. Tapi untungnya si Ken langsung menutupi wajahnya Maudy dan menggeret Maudy keluar sehingga wartawan tidak ngeh bahwa Ken sedang bersama Maudy di sana. Kesekian lain lagi di mana ada Cemumun nih sob, Cemumun, Asih dan juga Iroh yang sedang berbincang-bincang di halaman TK tempat si kembar Naura dan Maira bersekolah. Nah di sini mereka ya biasalah ibu-ibu gosip sosialita membicarakan soal kekayaan suaminya, lalu datanglah Argadana dengan mobil mewahnya yang kemungkinan besar tidak dapat dibeli oleh suaminya. Mereka pun terkaget sob, terutama nih ada Iroh yang berkata bahwasanya itu mobilnya mahal banget, jadi pasti suaminya si Safira itu merupakan orang tajir melintir. Tapi berbanding balik dengan penampilan si Safira yang sederhana saja dan tidak terkesan seperti orang kaya guys. Mereka pun berkata bahwasanya si Safira mukanya jauh lebih tua daripada si Argadana. Dasar ibu-ibu sosialita tukang ngegosip dimanapun bisa dijadikan bahan gosip. Dan si Argadana kesana untuk memenuhi keinginan si Naura dan Maira untuk berfoto ria bersama sebagai tugas sekolah. Akhirnya mereka pun tercapailah keinginannya, bisa berfoto dengan Argadana dan juga Safira. Selepas berfoto pun si Argadana bertanya kepada guru di sekolah TK tersebut apa kira-kira kontribusi yang bisa dia sumbangkan untuk sekolahan itu. Lalu si guru pun mengatakan dan menuturkan kepada si Argadana bahwasanya sekolah itu memang tengah membangun perpustakaan bahasa. Jadi jikalau si Argadana ingin membantu, Argadana bisa turut berkontribusi untuk membangunnya. Kesekian dan adegan lain lagi dimana kita bisa melihat ada si Andre dan juga satu teman lainnya yang gondrong mirip Ken, tapi ini lebih jelek daripada si Ken. Dia datang menemani si Andre ke kantor polisi untuk menemui si Anita atas permintaan neneknya si Andre yang gak jelas itu guys. Dia sempat diperingatkan oleh asisten yang gondrong tersebut bahwasanya ini tidak memungkinkan untuk si Andre masuk ke dalam kantor polisi sana karena di luar ada wartawan yang berjebul dan menunggu seolah-olah dia menunggu berita bau seperti lalat yang mengerumuni bangkai guys.
Wartawan tersebut pun terus berjaga-jaga dan siaga di depan kantor polisi tersebut. Namun ketika asistennya berbicara dan mengingatkan kepada si Andre agar jangan masuk ke dalam, si Andre tetap mengambil keputusan karena dia ingin menerima semua perintah dari neneknya. Untuk kemudian berita ini pastinya akan viral dong guys ke media sosial, karena memang wartawan selama ini tengah menunggu kabar kedekatan dan kejelasan soal hubungan Andre dan juga Maudy yang menjadi tanda tanya besar di kalangan warganet dan khalayak banyak. Akhirnya si Andre pun sampai di dalam dan si Anita mau menemui si Andre. Berbeda dengan ketika Maudy dan Ken datang untuk menemuinya, Anita lebih baik dan menolaknya. Di sini si Andre menawarkan bantuan kepada si Anita, namun si Anita tidak ingin dibantu oleh si Andre karena memang Anita sudah berpikir bahwa jikalau dia menerima bantuan dari si Andre, itu artinya Andre akan terlibat ke dalam kasus si Anita tersebut, dan si Andre pasti akan mengetahui semua kebohongan dan rahasia liciknya selama ini. Si Anita lebih baik berkata kepada si Andre bahwasanya sekarang kasusnya tengah ditangani oleh wartawan, oleh pengacaranya, dan sebentar lagi dia akan bisa dibebaskan dari penjara dan jerat hukum yang membelenggunya saat ini. Padahal si Anita saat ini tengah kesusahan untuk mengatasi masalah hukumnya. Ini begitu berat sob. Jikalau memang Anita bisa dilepaskan dari jerat hukumnya, maka Maudy lah yang akan menggantikan Anita mendekam di dalam penjara. Dan ini pastinya tidak akan dibiarkan oleh Argadana, yang memang selama ini Argadana sudah mensuplai semua kebutuhannya Maudy, namun tidak pernah sampai ke tangannya Maudy karena selalu dicengkau oleh si tangkurak Anita Jebeu yang jelek sekali. Baik guys, ada si Maudy juga nih yang sudah berada di kantornya Argadana. Nah, dia di sini menunggu si Argadana, namun si Argadana tengah tidak berada di tempat karena dia baru saja menemui Naura dan Maira untuk memenuhi semua tugas sekolahnya. Si Maudy dan Ken pun memutuskan untuk menunggu mereka. Akhirnya datanglah Tante Emily yang memang mereka semua sudah lama sekali tidak bertemu. Akhirnya mereka berbincang-bincang hangat satu sama lain. Sebelum datanglah si Dinda, si ular berkepala dua ini yang mengacaukan suasana hangat tersebut. Di sini si Dinda bertikah dan bersikap seolah-olah dia SKSD dan sangat merindukan Maudy dan juga Ken. Padahal it's bullshit man. Si tangkurak Dinda tidak pernah sama sekali merasa rindu kepada si Maudy. Yang ada si Dinda ini ingin Maudy sesegera mungkin hengkang dari kehidupannya. Lalu si Emily pun menyindir dan akhirnya si Dinda pun pergi karena tidak tahan dengan sindir-sindiran si Emily. Nah, di sini guys, si Maudy terus berpikir bagaimana caranya untuk membebaskan si tangkurak Anita yang berada di dalam penjara sana guys. Mudah-mudahan saja si Maudy tidak bisa mencapai hal itu, dan si Anita memang lebih baik berada di dalam penjara, jadi pergerakan kejahatannya akan sangat terbatas sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi guys. Dan semoga Argadana tidak akan pernah mau menyetujui untuk membantu Maudy membebaskan Anita di dalam penjara, karena Argadana sudah mengantongi beberapa bukti kejahatan si Anita. Bahkan si Argadana mungkin saja akan menambah hukuman untuk si Anita supaya si Anita memang tidak dapat mengusik dan mengganggu kehidupan Maudy lagi. Oke guys, sampai di sini dulu berita dan informasinya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.